Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan barokah, amin. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang berternak murai batu dan kacer. Dan alhamdulillah ternakan saya produksinya lancar ya. Ambil jangkrik ini. Jadi ada beberapa tips dari saya agar ketika kita menangkarkan murai batu dan kacer ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Bisa sebagai sampingan dan bisa sebagai sekedar hobi. Maka dari itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dalam video ini akan saya kupas secara tuntas apa yang saya terapkan di kandang peternakan saya tanpa saya sembunyikan sedikit pun rahasianya. Bisa buka, silahkan kalau mau ditiru. Masalah rezeki ya kita serahkan kepada yang di atas ya. Langsung saja. Hal-hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk berternak murai batu, satu, memilih calon indukan. Nah, poin pertama ini adalah poin yang saya katakan penting. Memilih indukan itu penting. Satu, masalah umur. Dua, masalah kualitas calon indukan. Jadi dua komponen penting ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang. Sebagai contoh gini, ketika kita membeli indukan yang umurnya itu masih terlalu muda, itu tentu saja kita masih membutuhkan waktu menunggu yang lumayan lama. Sedangkan kita punya angan-angan agar burung itu cepat berkembang biak. Maka sebisa mungkin mencari indukan yang umurnya sudah mapan. Kalau saya menggunakan indukan yang umurnya sekitar 2 tahunan. Untuk betina sekitar 1 tahun lebih. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa yang menurut saya itu adalah produktif. Jadi kita tidak terlalu menunggu lama untuk menikmati hasilnya. Itu seandainya murai yang sudah jodoh ya. Yang sudah jodoh dan siap kawin. Seandainya mau jodohkan sendiri, itu juga dipertimbangkan masalah umurnya. Ya kalau bisa jantan 2 tahun, betina 1 tahun ke atas, itu aja. Syukur-syukur belinya yang memang sudah produksi ya. Jadi kita nggak tinggal meneruskan saja. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, poin pertama yang B, memilih calon indukan yang berkualitas. Nah, gini ya, kenapa saya kalau bisa saya sarankan mencari indukan yang berkualitas. Ketika murai kita sudah produksi, kalau indukan kita itu berkualitas, maka kita tidak repot untuk menjual anakan kita. Jadi kalau memang sudah ada benderanya, burung itu bagus, indukannya bagus, otomatis kita jual anakan itu gampang gitulah. Yang kedua, masalah tempat. Nah, ini saya menggunakan ukuran kandang ternaknya adalah tinggi 2 meter, ke belakang 2 meter, lebarnya ke samping 120.
Ini kondisi saya, kandang ternak saya seperti ini, ukurannya seperti ini. Saya kasih pemandian ya, Selain fungsi dari pemandian ini adalah untuk minum dan pemandian burung, air ini, bak ini juga berfungsi untuk membantu kelembapan. Biasanya kita bahas cuma untuk minum dan untuk mandi burung, tapi ada fungsi lain bagi saya, untuk membantu kelembapan ketika proses betina itu mengeram ya. Dan saya taruh glodoknya itu di atas bak airnya seperti ini, seperti di video ini ya. Dan usahakan glodok itu jangan terlalu kecil ya, karena seandainya terlalu kecil nanti akan timbul resiko-resiko bagi calon anakan si burung ya. Seperti yang saya contohkan di video kacer saya itu, di video-video itu sudah ada. Itu karena efek cacatnya anak lumpuh atau kakinya bengkok-bengkok itu, faktor X-nya adalah glodok terlalu kekecilan. Maka diusahakan glodok itu jangan terlalu kecil ya. Kira-kira kalau burung loloh anakan itu bisa leluasa. Selanjutnya adalah masalah pakan. Jadi kita harus bisa membedakan pemberian pakan ketika proses kawin, pemberian pakan ketika betina sudah mulai bertelur, pemberian pakan ketika betina mengeram, dan pemberian pakan ketika indukan menoloh. Ya, ini penting ya. Jangan sampai kita salah dalam pola pemberian pakan di masa-masa tertentu. Jadi ketika proses perkawinan itu saya full EF ya. Jadi untuk jangkrik saya kasih ramuan dulu. Ramuannya gampang, harganya 3.000, adalah X stimulan. Jadi sebelum pagi kita kasih makan jangkrik, kita ambil stok jangkrik dulu, kita taruh ember, kita kasih X stimulan 1 set. Lalu pagi baru kita kasih makan ke burung. Yang kedua, air minumnya juga saya kasih vitamin namanya X stimulan juga. Tujuannya untuk membantu produksi telur si betina. Selanjutnya saya kasih kroto ya, yang saya campur dengan tulang sotong yang saya lembutkan, atau bisa tulang sotongnya ditumbuk lalu disebarkan. Itu hari pertama. Hari kedua saya kasih cacing. Jangkrik tetap wajib ada. Hari ketiga saya kasih ulat Hongkong. Jangkrik juga wajib ada. Yang terakhir saya kasih ikan cere. Boleh juga ditambah dengan ulat pisang ya, atau ulat bambu. Itu 2 saja nggak apa-apa. Itu dalam masa proses perkawinan. Nanti setelah murai betina dibuahi oleh jantan, itu insya Allah 4 atau 5 hari itu betina sudah mulai nelur. Tanda-tandanya juga sudah saya bahas di video. Bagaimana ciri-ciri jantan sudah ngawin, itu sudah ada. Nanti silahkan dibuka, dicari ya. Nah, pemberian pakan selanjutnya adalah ketika betina sudah bertelur dan mulai mengeram. Nah, ini kita harus hati-hati ini. Dalam masa ini sebisa mungkin EF-nya itu diminimkan. Kasih saja jangkrik secukupnya saja. Di masa betina mengeram, jangan sampai diberikan EF yang berlebihan. Diminimkan saja, cukuplah jangkrik. Karena ketika proses betina mengeram kita
salah dalam metode pemberian pakan dikhawatirkan akan mengakibatkan indukan itu birahi, bisa jantan, bisa betinanya. Maka seandainya ini terjadi, ini fatal nih. Bisa jadi telurnya itu dipecah, nggak jadi ngeram, karena dia punya naluri untuk kawin lagi. Tentu saja ini merugikan waktu kita, proses kita ya. Yang seharusnya telur sudah mulai dierami, tapi telur kadang dirusak, dipecah. Nah, pelakunya siapa? Kadang kita sering ada gini, di glodok ada telur 4 misalnya, kadang hilang tanpa jejak. Kadang kita bingung, wah telur itu mana itu. Itu pelakunya bukan siapa-siapa, pelakunya itu indukannya sendiri. Bisa jadi pejantannya, bisa jadi betinanya. Maka disarankan ketika proses mengeram itu IF-nya wajib diminimkan, cukup jangkrik secukupnya saja. Dan kita catat ini ya, hari pertama nelur sampai hari H-1 itu baru diberikan kroto untuk persiapan betina itu meloloh anakannya. Ya, ketika telur sudah menetas, boleh diperbanyak lagi jangkriknya, boleh dikasih kroto. Kalau saya kasih kroto untuk hari pertama, kedua, ketiga itu saya kasih kroto. Tujuannya apa? Agar indukan tidak repot ya, tidak repot harus nyari jangkrik yang kecil, harus dicapik-capik, itu kasihan. Jadi saya kasih kroto sampai umur kira-kira 3 hari atau 4 hari baru saya cabut krotonya, saya kasih jangkrik. Dan umur 7 hari anakan itu saya panen ya, saya ambil. Nah, setelah itu boleh kita tunjang EF lagi seperti masa-masa perkawinan, seperti yang tadi, kasih EF secara variatif ya, variatif berganti-ganti. Sekarang untuk pakan lolohan ya, dan saya manen hari ke-6, hari ke-7 sudah saya panen. Racikan makanannya kalau pengen gampang ya, kroto itu ya dikasih fur ya, furnya apa yang ada di situ. Kalau saya pakai pakan kucing ya, pakan kucing itu nanti dikasih kroto ya, dan anak-anaknya itu gemuk-gemuk besar-besar ya. Untuk mereknya saya menggunakan Royal Canin. Itu alhamdulillah sehat-sehat, anak-anaknya besar-besar ya. Tetap saya kasih kroto ya. Nah, untuk vitaminnya itu saya pakai yang saya sediakan Ebot Fit ya, terus Vitacik itu, sama persiapannya Super N. Biasanya dalam usia 11 hari ketika burung itu nangkring, itu masa kritis kedua ya kawan-kawan. Jadi harus kita tunjang dengan vitamin agar burung tetap sehat, tetap lincah ya, tidak terserang penyakit. Nah, ini yang terakhir, sebisa mungkin kandang ternak kita itu nyaman bagi burung ya. Untuk menunjang itu saya kasih kandang ternaknya itu menggunakan suara-suara gemericik air dan burung-burung kecil ya, untuk terapi si burung agar tidak terlalu stres. Karena di lingkungan saya itu lingkungan rame, banyak suara gedung-gedung walet, maka untuk mensikapi itu saya kasih suara gemericik air 24 jam non-stop. Tujuannya untuk terapi si burung agar tidak mudah stres. Selanjutnya
kita perhatikan kandang ternak kita itu bersih dari hama atau predator-predator yang bisa mengganggu kenyamanan burung. Misal saya contohkan, ketika kandang sahabat-sahabatku semua banyak diserang semut ya. Itu tipsnya saya bahas sekalian ini, karena saya kupas tuntas semuanya. Kita cukup beli regen ya, kita campur, kita semprotkan di tanahnya atau di dinding-dindingnya. Insya Allah nggak lama semutnya akan pergi. Terus yang kedua, predator yang berbahaya, contohnya seperti tikus dan ular ya. Terutama ini adalah kandang ternak yang letaknya di luar ruangan atau di outdoor ya. Itu pengalaman saya kemarin, kandang saya itu ada predatornya ya, ada ularnya. Nah, hal seperti itu tentu membuat burung kita itu stres ya, merasa terancam, dan itu juga mengganggu proses produksi burung. Misal burung baru ngeram, merasa terusik, merasa terganggu, tidak nyaman dengan adanya predator seperti ular atau tikus, itu bisa membuat si indukan betina itu berhenti mengeram ya. Tentu saja itu hal ini sangat merugikan bagi seorang peternak. Maka bagaimana solusinya? Sebisa mungkin kandang bagian bawah itu dirapatkan ya. Dalam artian bisa 1 meter ke bawah, dari bawah ke atas itu kalau bisa kandang itu rapat ya. Atau bisa dikasih waring atau streaming yang kecil ya, yang kiranya ular itu nggak bisa masuk ya. Dan insya Allah kalau ini kita praktekkan, insya Allah kita akan berhasil ya. Dan ini adalah video anakan saya, hasil penangkaran saya yang sengaja saya dokumentasikan ya, untuk berbagi kepada sahabat-sahabatku semua, terutama untuk yang baru berternak kacer atau dan murai batu. Ketika menonton video ini bisa dipraktekkan ya. Ini bukti bahwa ternakan saya produktif ya. Ini bisa kita lihat kacer dan murai alhamdulillah lancar. Ini sistem saya dengan sistem poligami kawin cabut ya. Ini cuma sekedar berbagi, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang mau tanya-tanya silahkan jawil di kolom komentar. Untuk para suhu, para master, bisa berbagi share ilmunya agar kita bisa lebih berpengalaman, bisa lebih mengembangkan ilmunya dalam dunia peternakan, khususnya burung murai batu dan kacer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi salam kenal, salam persahabatan. Mari kita berbagi seputar dunia peternakan murai batu dan kacer ya. Salam satu hobi, salam guyub rukun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.